Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah kula saha panjenengan sami tasih saged kempal wonten ngriki panggenan kangge mujalasah mutalaah ta'allum. Shalawat wa salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala nas min adh-dhulumati ila nur. Bapak Ibu ingkang kinurya, kita melanjutkan materi kita yang kemarin, masih dalam matan yang awal, hadisul awal. Sampun kula buataken resume sudah saya kirim di grup, tinggal jenengan lihat. Kalau wingi ngantos Al-Azhar 29 Al-Imran 145, kita lanjutkan di matan hadis yang baris yang terakhir. Kamangkana hijratu ila lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Perlu diketahui bahwa hadis awal ini ada beberapa hal, ada beberapa cakupan. Yang pertama bicara soal niat, yang pertama bicara soal amal, kedua bicara soal niat, yang ketiga bicara soal hijrah. Nah, yang hijrah ini dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai analogi dan ilustrasi. Untuk itu bahkan di penutup Arba'in Nawawi, untuk yang hadisul awal itu Imam Nawawi menyampaikan hikmah dari hadis ini pada dasarnya agar setiap pendidik itu mampu beranalogi terhadap materi-materi yang susah untuk bisa disederhanakan. Terus Imam Nawawi ini, jadi analogi di dalam berilmu, analogi di dalam sebuah materi itu perlu. Untuk itu pentingnya hadis ini itu bukan hanya di awal tapi keseluruhan, yang belakang juga. Dan yang kedua, hadis ini menjadi sangat penting, menjadi sangat prinsip sekali, karena beberapa imam-imam muhaddisin itu mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu agama. Hadis innamal a'malu binniyat dan seterusnya nih gitu, itu merupakan sepertiga dari ilmu agama. Hadis wendek tapi kok antep. Napa ngeten? Saya kutipkan dari makolahnya Imam Ibnu Taqi Al-Aid. Qala Imam Ahmad, dia mengutip dari Imam Ahmad, Wasyafi'i dan Imam Syafi'i, yadkhulu fil haditsil a'mali binniyat thuluthul ilm. Qaluhu Baihaqi dan Imam Baihaqi wa ghairuhu dan selain itu para muhaddisin yang lain. Wa sababu dzalik annal kasabul abadi yakunu bi qablihi wa lisanihi wa jawarihi
wan niyatu ahadul aqsam ats-tsalatsa. Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini itu mencakup sepertiga ilmu. Hal ini juga serujuk dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Sebabnya napa? Sebabnya niku perbuatan seorang hamba itu selalu tidak lepas dari tiga hal. Satu, terdiri dari amalan hati. Nomor kali amalan lesan. Nomor tiga amalan anggota badan. Sing tiga-tigane niki perlu ditata dengan hati. Perlu ditata dengan niat. Dan saged lepas dengan niat. Selalu terkorelasi dengan hati. Untuk itu bab masalah an-niyah itu hukume nek tenggene ibadah kali amal niku sebagai hukum tamyiz. Napa tamyiz niku? Jenengan nate pireng mumayyiz. Jelas nate pireng niki fikih zamane sekolah biyen niki. Mumayyiz niku lare tasih enem tapi sampun saged mbedakaken apik kali elek. Sebelum memasuki balik niku ada fase mumayyiz. Jadi seorang anak yang sudah bisa membedakan perihal baik dan buruk itu fase mumayyiz. Makanya an-niyah ini masuk di dalam tamyiz, pembeda. Napa sing dibedakaken? Ngeten. Anane barang iku iso diarani ibadah. Anane barang niku iso diarani adat, kebiasaan, niku bedane mek krana niat. Kula kali panjenengan sedaya maem. Maem niku adat pakulinane menungso napa ibadah? Asline hukum asline adat pakulinane menungso sing duwe kebutuhan mangan. Tetapi dalam syariat beragama disisipkan yang namanya doa. Yang doa itu arahnya dikonstruk oleh agama agar disandingkan dengan asma-asma Allah. Dan perlu niat-niat tersendiri. Itu nilainya sudah berubah menjadi ibadah. Tadi benten yang KCE anjene duwit niki KCE mangan kali ndonga terus mangan nggih mangan ngoten mawon. KCE titik mboten ketara. Tapi bisa merubah sudut pandang nilai dari ibadah ke adat, dari adat ke ibadah. Sangat tipis sekali perbedaannya. Terus sakniki adus jebur-jebur niku lho. Padha-padha nganggo banyune niku. Tapi nek adus niki wau disisipkan niat beserta doanya sebelum Jumat pun benten ceritanya. Dados mandi Jumat pun benten sifatnya nilainya dengan mandi yang biasa. Mantun jima terus adus dengan niat beserta doa dengan tata syariat yang ada, nilainya sudah berbeda, nilainya sudah masuk dalam ibadah walaupun kemasannya hampir sama. Makanya ini amat sangat penting. Bahkan di dalam riwayat yang lain, para muhaddisin yang lain itu menyebutkan, mentafsirkan, mensarahi innamal a'malu binniyat itu bimakna bisahihil amal. Wonten malih sing bikamalil amal.
sempurnane amal niku dengan niat. Ada yang mengatakan lagi sah dianggap sah sebuah amal itu karena niat. Nah, dua pendapat ini yang mengatakan sahnya amal hanya dengan niat itu memasukkan an-niat sebagai syarat sebuah amal. Tetapi yang berpendapat sempurnane amal itu dengan niat ini mengacu kepada bahwa niat itu tidak termasuk syarat, tetapi hanya penyempurna, sesuatu yang harus dibarengkan, sesuatu yang harus disisipkan dan posisinya harus bareng. Jadi banyak sekali kontradiksi antara imam muhaddisin yang satu dengan imam muhaddisin yang lain. Yang jelas posisi niat dalam kehidupan keseharian kita itu amat sangat penting. Lah, tamyiz itu kalau kita tilik lagi, tamyiz itu mim mubinun naqirah yungsabu tamyizan bima qad fassara, untuk menjelaskan kesamaran sebuah perkara yang dinasobkan pada suatu hal. Napa dinasobkan? Nasab itu biasanya digunakan untuk kata benda. Kata benda nek dinasobkan itu berarti sudah berubah jadi sebuah pekerjaan. Niat niku kata benda biasa, tapi niat itu menjadi dinasob, berhubung dinasob karena menjadi sebuah syarat, itu dinasob. Sehingga niat itu menjadi sebuah aktivitas tersendiri di dalam hati kita. Pun intine niku wau bahwa tamyiz itu membedakan, memilah, mengiris. Jadi aktivitas keseharian kita ini akan bernilai sebagai ibadah ya. Parameternya ya niat kita. Tapi saya kira itu lihat niatnya. Lagi, nggih. Allah ya itu ibadah. Nggih. Derek niki bape wonten malih niki. Wonten malih. Nah, kula kepingin ngomong hidup seperti ini, kalangannya hidup jadi tektok. Tektok. Jadi enak ngoten lho. Jenengan buka ayat 17 surat Al-Ghasyiyah nanti di rumah 17, 18, 19 itu hidupnya salah satu sisi yang bisa menghidupkan keilmuan atau eksistensi ilmu-ilmu agama itu bisa eksis itu justru karena pertanyaan seperti ini. Ana wong Badui moro-moro nyeludur takok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sapa sing gawe gunung? Kanjeng Nabi sapa sing gawe langit? Kanjeng Nabi sapa sing gawe laut? Sapa sing gawe wit-witan? Padahal sahabat-sahabat waktu itu masih sungkan dengan Nabi. Sungkane nemen. Kajenge takok niku sungkane nemen, diempet tok. Berhubung karena Badui niku wau lho. Yang secara sudut pandang lain orang ini tidak punya akhlak, ujuk-ujuk, tetapi justru itu yang membawa manfaat. Dari mulai hal itulah, setelah itu para sahabat mboten malih sungkan kali Kanjeng Nabi. Setiap ada keluhan langsung ditakokno. Nah itu perlu kita hidupkan lagi sebenarnya. Tektok seperti itu perlu kita hidupkan. Seandainya kita perilaku kita itu tidak ada kan tadi itu kita mengatakan al-amalu benar. Jadi segala amalan kita tergantung dari niat. Seandainya kita tidak ada niat apa-apa ya, supaya misalnya ada nang bakar dan ya kita kembali lagi ke deskripsi awal. Ya berarti kita itu tidak mendapat. Bangke, makanya an-niyah bermakna al-qasdu. Qasdu niku napa sih? Qasdu itu menyengaja. Qasdu itu punya ukuran sendiri, yang ukuran itu ditujukan kepada sebuah hal. Tergantung halnya apa saja.
Jadi niat itu adalah ukuran maksud yang menuju kepada sesuatu. Makanya kalau jenengan teliti lagi, kenapa itu pakai ila? Karena prosesnya panjang. Ila itu an-nihayah wal ghayah. Jenengan kalau ketemu maca Quran, maca hadis napa mawon, nek ketemu kata ila, itu berarti mencirikan sebuah proses yang proses itu enggak pendek, panjang. Makanya noto niat niku untuk kanggo cek isek, cek apa bahasa? Istighraq niku tiyang sing bener-bener mempeng niku angel, perlu ditoto. Itu prosesnya panjang. Biasanya digandeng dengan riyadho. Riyadho itu olahraga sir di dalam hati, olahraga sirri di dalam hati. Itu melatihnya banyak nggih dengan zikir. Jenengan sampun semerap sedanten soal itu. Nah, memang tipis sekali tiang budal nang pasar, ujuk-ujuk budal, kali tiang sing sebelum bidal teng pasar, kali ndonga kados Ustaz Yunan kalau ini loh, kados Ustaz Abdul Karim menjelaskan kemarin 8 poin kemarin, nek budal teng masjid, tok, budal teng masjid ngoten nggih ya. Tapi kalau kita membuatnya lebih spesifik, masuk masjid Allah mautafla wa rahmatik, arep-arep rahmah Gusti Allah, lu oleh hiji. Terus nomor 2 silaturahim, terus ta'allum, terus sembayangi dhewe niku napa malih nek saderenge ditambahi sunnah lho tibane akeh mboten kehitung napa malih disambi zikir ngenteni salat. Ada sesuatu yang perlu lebih dispesifikkan dan itu butuh ilmu. Syaratnya butuh ilmu. Makanya dalam resume saya ini yang berikutnya saya masukkan klasifikasi orientasi amal yang dilandasi dengan niat. Biasa tiang beramal nek dengan niat itu punya orientasi sendiri. Ada 3 macam hal. Ini yang paling umum dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah amal ibadah yang dilakukan karena takut kepada Allah. Niku bahasa agama jenenge al-khauf, takut. Niki cirine seorang hamba, cirine seorang abid ketika beribadah. Dadose nek kula kalih panjenengan nek ngibadah niku karena satu sisi saja, sisi takut kepada jabarnya Allah, kuasanya Allah, iradahnya Allah, itu masih dalam taraf atau makomat kita seorang hamba. Memang kudune hamba niku ngoten ya. Buru kali jeragan. Kudune buru niki ya wedi. Tapi ada taraf yang kedua, step yang kedua. Amal ibadah yang dilakukan karena mengharap balasan atau bahasa agamane ar-raja. Kepingin oleh buruan. Lah, tapi di step kedua ini disindir kali Imam Nawawi. Wong sing ngamal krana kepingin oleh buruan iku wong sing ngamal kaya dene wong dagang sing bahas badi. Loh, itu enggak buruk, ini tetap masuk dalam klasifikasi yang baik. Cuman ada step-stepnya. Baik sing biasa, baik sing rodok luweh maneh, ono sing baik maneh. Yang ketiga, amal ibadah yang dilakukan karena rasa syukur dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini sudah dalam taraf muhabbah. Afala akuna abdan sakura, jawabane Kanjeng Nabi nalika ditangleti kali Aisyah.
Kanjeng Nabi dengkul sampean wis abuh, sampean iku wis dadi nabi, lereno sembayang. Dijawab Nabi, afala aku nak bedan syukur. Apa aku iki gak oleh ta dadi kawula sing syukur? Aku lo izin karo Gusti Allah. Gusti kae barangkali mosok gak iso mempeng. Ini taraf capaiannya sudah pada di mahabbah, kecintaan. Nah itu 3 hal. Ada salah satu makalah dari Ibnu Qayyim al-Jauzi yang menganalogikan tetralogi kerucut. Tetralogi kerucut itu sebuah pemahaman yang muncul dari 2 paradoks yang berbeda. Ono apik A, ono apik B. Tapi ono apik sing nomor 3 hasil komparasi dari kedua kebaikan. Makanya menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi niku ngeten. Perumpamaane amal iku kaya dene manuk. Manuk iku duwe ndas, yaiku al-mahabbah. Manuk iku duwe suwiwi loro, yaiku al-khauf war raja. Manuk gak bakal iso miber tanpa ndas, tanpa sirah. Ketika mahabbahnya hilang semua. Ketika al-khauf saja hilang, pincang. Tetap gak sok miber walaupun manuk niki wau urip. Ketika ar-raja saja yang hilang, pincang, nggak bisa terbang. Dalam artian burung ini tidak bisa secara efektif melakukan apa yang namanya terbang. Makanya amal itu segitiga ini antara khauf, roja, kali mahabbah itu kudu digabung dadi siji. Ya ana kalane ibadah iku krana wedi dening Allah, nalika krungu Quran iku ngomong, oh wong sing dosa bakal diadab, ya kudu wedi. Itu menurut Imam Al-Ghazali namanya taksis, mengkhususkan diri. Ana kalane kepingin arep-arep, ya apa gak kepingin arep-arep wong anjene Gusti Allah iku cerita surga. Ana widadarine fi sururim marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu masfusah. Ana gelase, nek swarga iku gelase gak ono gantilane. Akwab asal kata iku gelas tapi koyo cebok. Sampeyan ngerti wong Cina nek mendem. Cina nek mendem ngombe arak niku lho, mboten gelas kan, koyo mangkok cilik. Teng swarga niku ngoten. Gestur orang yang beriman diberikan nilai kesombongan. Itu mengisyaratkan bahwa setiap kenikmatan di surga tidak ada habisnya sampai dicibui. Ambek metingkrang fi sururim marfu'ah. Ambek metingkrang ambek nyibui arak. Jajak mendem-dem mriku. Mboten saged ngelantur walaupun yang diminum arak. Susu mili dhewe, sirup. Sirup iku teko kata saroban. Ambek wong Jawa diarani sirup. Ngoten. Ya apa lek gak kepingin. Itu. Tapi ana penyakite Bapak Ibu, wonten penyakite. Niat iku mongsone nggih 3. Walaupun tadi klasifikasinya ada 3 arahnya. Maka penyakitnya mongsone nggih 3. Siji ujub niku sombong. Ujub niku mengagumi amal sendiri dengan hati yang bangga. Aku wis nglakoni mulai mendengelek ya. Sapa maneng nek aku. Nomor kali riya. Riya iku bermakna riya annas. Kepingin weruh. Kepingin diweruhi menungso liyane. Lek wis riya niku yang ketiga pasti akan mengacu pada tasmi' wa sum'ah. Tasmi' itu apa? Ingin diperdengar oleh orang lain dan selalu ingin memberitakan kebaikannya kepada orang lain. Wonten lho niki paling sir biasanya wonten
ngeten. Lur, bolok ojo rame-rame yo. Lho, bahasae lu ngeten. Nggih, bolok ojo rame-rame yo. Anak atim kenceng kono mang lu aku sing anu sing nanggung sekolahe kabeh. Tapi ojo rame-rame. Lho, lah kliru kok ojo rame-rame. Ini wis rame. Niku tasmi ini diperdengar orang. Dulur iku mang anggarane kurang wong-wong. Arwah sapa sing nambah. Ya awak dhewe, sapa maneh? Wong liyane gak ono. Lah itu tasmi. Oleh. Halus sekali. Nggih, sir sekali. Nah, terus ya apa? Harus Lho. Kok koci iwune pun kula tanggati. Wau semerap napa mboten? Bab niki lho wau semerap napa mboten? Dereng bidal sembahyang wau lho. Semerap napa mboten? Sakniki pun semerap napa mboten? Berarti kan pun gampang sing ya. Lah ngoten analogi ini. Pentingnya ngaji ten mriki. Ngoten. Tasmi atau sum'ah. Jenengan bisa ketemukan itu di Bukhari 6499, terus riwayat Muslim 2987. Saya bacakan korelasinya saja. Bukhari 6499, terus Muslim 2987. Saya bacakan sekelumit yang dari riwayat Bukhari. Man sama'a Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi. Sapa wonge yang memperdengarkan amalannya, memberitakan amalan kebaikannya dengan maksud agar dilem wong, jangan diumumno ambek speaker toa karo Gusti Allah nang akhirat. Wong iki lho biyen sing riyak nang donya diumumno kali Gusti Allah. Wa man ra'a Allah, sapa wonge sing riyak ngetok-ngetokno amale krana pengin dilem, kepengin oleh panglembonane menungso, teng mriko diduduhno gawe tontonan wong akeh. Iki lho deloken wong iki ben ngetok-ngetokno amal. Ngoten. Yang berikutnya adalah dasar korelasi ayat dan hadis bahwa niat akan selalu diperhitungkan oleh Allah. Saya tidak bisa bacakan semuanya karena nggak akan cukup waktunya. Ada banyak sekali sebenarnya. Dari Ibnu Majah nomor hadis 1344 itu mengatakan, barang siapa, saya baca terjemahnya mawon nggih, cek cepet. Barang siapa yang mendatangi pembaringannya, nekani kasur, nekani turun, dan dia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu dia tertidur hingga pagi, maka dia tetap mendapatkan apa yang dia niatkan. Hatta asoba kutibalahu manawa, tetap dicatat koyok dene sembahyang dalu. Setiap nit tuwidi ini ku wonten catetane, walaupun dereng terlaksana, kecuali nadar Bapak Ibu nggih. Nek nadar boten saged, itu harus dipenuhi kalau nadar. Kalaupun tidak, nanti ada kafaroh niku pembahasan fikih yang lain. Ada kafarohnya. Dadose enak. Aku kepengin sembahyang dalu. Sembahyang 100 rakaat sampai niatnya keturun tibae. Nggih oleh nggih sak monten. Tapi pun diniati ngeten, aku tak sembahyang dalu.
Rakaatku tak akehno. Tapi engko tak turu rek. Atine dhewe sak bejo napa mboten? Mboten saged, tidak bisa menyandingkan dalam satu wadah pada dua niat. Mboten saged Bapak Ibu. Atine menungso namung setunggal. Niat niku mboten saged ditumpuk-tumpuk. Dereng. Yang kedua, An-Nasa'i 855. Kataballahu lahu mithlu ajron ma hadaraha. Ngeten, sapa wonge sing wudu nglakoni wudu terus nyempurnakake wudune, lalu ia pergi ke masjid, fawajadan nas qad shallu, terus wis tutuk ngarep masjid, gerbang masjid, tibane ketok lho wong-wong wis sembahyang, ya apa iki? Aku ki tak tutupno tak gak wong kaya-kaya kate salam engko aku nek mlebu ku izin kok kebacut nek kari, kok kebacut nemen engko kate salam. Kula nate ngoten iki lho, kula nate saya. Gak apa enak opo izin saestu izin. Pun jenengan insyaallah nate. Lho kok kaya-kaya kate salam ya terus tak gak ditawa-tawa tiba tawa-tawa rek. Bismillah niat. Bapak budalae wong iki bab apik. Tiba itu tutuk gerbang. Tutuk lawang wis buyar pikirane. Disawang wong. Buyar disawang wong makmum wedok napa? Wong wedok teko mburi. Waduh, ngremeng rek wong-wong wis ngrasani aku jelas iki. Wis gawe enak pikiran kuwacu, niat buyar. Sampai sak monten niatne. Walaupun terlaksana. Ngoten niku kok lamun-lamun ngoten jenengan wurung ya. Terus akhirnya mboten nututi sembayang dewi. Niku sampun kebuku jamaah lho. Syariat agama sampai luring sampai sak monten. Niku kebuku. Kataballahu lahu mithla ajron min hadaraha, ditulis dicatet kaya dene sing hadir ngelakoni sembahyang pepek niku wau. Nilainya nggih bala niki tutukane malah ngeten, wala yang kusu dzalika min ujurihim syai'an. Niki catetan niki wau kan padha punan dipadhakaken kalih sing sembahyang komplit niku wau. Wala yang kusu semono uga ora dilongi ganjarane wong sing pepek niku wae. Bukan berarti ngeten sing jamaah tak longi ya. Tak longi 2% tak kena dulurmu sing kari. Mboten ngoten pangeran. Soale napa wong dasar fikihnya wala taziru waziratun wizra ukhra in ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Lamun awakmu gawe apik ya apike kanggo awakmu dhewe, cuman nilai manfaatnya mungkin bisa untuk orang lain. Wala taziru waziratun wisra ukhra, wong siji gak bakalan nanggung dosae wong liya. Nah niku kaidah awalnya itu. Jenengan bisa catat lagi di Muslim nomor 130. Jenengan bisa catat lagi di Al-Baihaqi yang ketujuh, Ibnu Majah 2045. Kuat Bapak Ibu. Terus nek teng Al-Baqarah ayat Qur'ane sampean bisa ketemukan Al-Baqarah 225. Nah ini sebagai materi pendukung untuk mutola'an jenengan barangkali di rumah kepingin bolak-balik surat, bolak-balik ayat lagi, sampean bisa ketemukan korelasi pendukungnya. Kula namung nyukani kisi-kisine mawon. Pun sakniki perihal amal jenengan bisa buka di Al-Isra ayat 7. Terus Al-Fatir ayat 8.
perihal niat sampean bisa ketemukan di Al-Bayyinah ayat 5, terus Al-A'raf ayat 29, terus An-Nisa ayat 104. Perihal hijrah itu bisa sampai ketemukan di An-Nisa 97, Al-Baqarah 218, Ali Imran 195 yang kemarin, terus Al-Anfal ayat 72, An-Nisa ayat 100. Terus perihal bab donya lid dunya yusibuha niku korelasinya pada kata itu dalam hadis innamal a'malu binniyat, itu sampai bisa ketemukan di Ali Imran 145, An-Nisa 134, Al-An'am 70 pun. Selebihnya bisa jenengan cek kembali di resume yang sudah saya kirim di grup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Billahi fi sabilil haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.